jumpa lagi dengan menjawab fitnah dengan fakta. Ini adalah episode yang kedua ya. Ini agak buru-buru tayangnya kayaknya. Sabar netizen ya. Yang pembahasan episode kedua ini kita akan menjawab siapa mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Sebetulnya nggak susah-susah definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah ya orang yang memahami agama ini, ya yang menjalankan sunnah, itu aja definisinya sebetulnya. Dan mengajak orang untuk bersatu. Nah, definisi sunnah jelas. Sunnah di sini bukan maksudnya sunnah dalam definisi pengertian ahlul hadis. Karena sunnah dalam pengertian para ulama, setiap keahlian ilmu itu beda-beda ya. Karena di ilmu-ilmu sudah dikelompok-kelompokkan para ulama, maka ulama ushul fikih juga mengartikan sunnah berbeda dengan ulama hadis. Kalau ushul fikih mengatakan adalah yaitu dalil yang setelah Al-Quran ya, atau dalam pendalilan gitu ya. Kalau ulama fikih mengatakan mayusabu fa'iluhu walau yu'aqib tariku, itu tidak sunnah. Orang yang mengamalkan pahala dan meninggalkan tidak berdosa. Tapi kalau sunnah menurut ahli hadis adalah yaitu ma'usya Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn ya. Apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir, pengakuan. Tetapi sunnah dalam pengertian ahlus sunnah di sini adalah lawan ahlul bid'ah, yaitu definisi ahlul akidah. Jadi maksud sunnah ini agama keseluruhan. Ya. Bukan sunnah dalam pengertian ulama hadis, bukan sunnah dalam pengertian ulama ushul fikih, bukan sunnah dalam pengertian ulama fikih. Maka oleh sebab itu sebagian besar ulama menamakan ini khususnya kitab-kitab yang akan nanti kita akan lihatkan yang menulis tentang akidah itu memberi kitab mereka dengan judul sunnah seperti sunnah li Abi Asim, sunnah li Khalal, ya, sunnah li Tabari, ya, kemudian juga sunnah li Khalal li Abi Asim, sunnah li Imam Ahmad, usul sunnah li Imam Ahmad, ya, kemudian ya, beberapa kitab yang akidah, ya, nanti akan kita tunjukkan satu persatu insyaallah ketika kita menunjukkan referensi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akan kita jelaskan insyaallah. Ya, maka oleh sebab itu para ulama dahulu menulis kitab-kitab kita memberi judulnya sunnah. Lawannya apa? Bidah. Bidah. Ya. Nah, ini sedikit. Jadi maksud di sini bahwa Ahlussunnah itu orang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, baik keyakinannya, amaliyahnya ataupun akhlaknya, juga dakwahnya. Tentu dalam berpegang itu enggak semuanya sempurna, bervariasi. Presentasi orang yang memegang sunnah itu bervariasi presentasinya gitu ya. Dan ini suatu akidah Ahlussunnahnya bahwa iman itu bertambah dan berkurang, dan orang mukmin itu bertingkat-tingkat amalannya dalam menjalankan sunnah. Baik, kemudian jamaah lawannya furqah. Nah, kalau kita ambil lagi definisi ini, maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, di sini akan terlihat nanti definisi jamaah dan definisi sunnah itu. Akan terpecah belah umatku, kata Rasulullah SAW, 73 golongan, kulluha finnar, semuanya diancam masuk neraka. Ya, kecuali satu. Bila ketika sahabat bertanya, di satu riwayat jamaah oleh Rasulullah SAW, satu riwayat dijawab oleh Rasulullah SAW, ya. As-sawadul a'zam, dalam riwayat lain dijawab oleh Rasulullah SAW, ma'ana la ashabi. Riwayat ini saling menafsirkan, saling memberikan pemahaman yang lebih menjelaskan sebetulnya. Jadi jamaah itu adalah orang yang tetap dalam jamaah yang telah dibentuk oleh Rasulullah, jamaahnya para sahabat. Jamaahnya para sahabat. Maka oleh sebab itu, dakwah yang mengajak kepada persatuan adalah orang mengajak kepada persatuan yang sudah dibangun oleh Rasulullah bersama sahabat. Bukan jamaah yang dibentuk baru-baru. Ya. Baik dalam berhubungan dengan keyakinan atau ormas atau apa saja, itu bukan. Sehingga kadang-kadang banyak sekali kita dapatkan ormas maka ayat ya, untuk memperjaga persatuan, ya, membacakan pada jamaahnya, lalu mendoktrin jamaahnya agar tidak berpecah belah dalam jamaah yang telah dibentuk baru ini atau ormasnya. Padahal ayat itu maksudnya adalah umat Islam dalam jamaah yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW dan para sahabat jamaahnya, kemudian lanjutkan para tabi'in, atba' tabi'in. Nah, itu pengertian sunnah dan jamaah. Tetapi tadi kita katakan, kalau ulama-ulama menjelaskan, Ahlussunnah itu secara umum selain dari Syiah Rafidhah, ya, itu definisi Ahlussunnah yang umum. Ahlussunnah yang umum. Ya. Kemudian dan sebagian ulama tidak masukkan
Jahmiyah. Kemudian ada yang mendefinisikan lebih lebih ketat syaratnya lagi, itu benar-benar orang menjalankan akidahnya, amal ibadahnya ma'ana li ashabi, seperti yang dijalankan oleh sahabat, yang diajarkan oleh Rasulullah para sahabat dan dijalankan oleh Rasulullah SAW, ma'ana li ashabi. Dan ada sekitar, kalau kita lihat pesan-pesan Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang perpecah belah ini, dan Rasulullah langsung menyebutkan jalan kita untuk bersatu, yaitu tetap berpegang teguh dengan pahamnya para sahabat, dengan amalan para sahabat, dalam akhlaknya para sahabat, dakwahnya mencontohi mereka. Maka sebuah ana alaihi ashab, ma ana alaihi ashab. Itu penekanannya. Kalau kita lihat lagi hadis Ibad bin Sariyah, Rasulullah menyebutkan wa may yash minkum fasakhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup antara kalian nanti kata para sahabat akan melihat perpecahan belah di tengah umat ini yang banyak. Lalu Rasulullah menjadikan solusi alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka agar kita tidak terpecah belah, masuk ke satu korban di dalam perpecah belahan itu adalah pegang teguh sunnahnya Rasulullah dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Masih Rasulullah makin membahas sunnah khulafa'ir rasyidin. Kenapa? Karena adalah memahami sunnah Rasulullah tidaklah akan sempurna kalau tanpa merujuk pahamnya para sahabat. Maka oleh sebab itu dalam dua hadis ini selalu mengkait antara sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat. Dan Rasul tidak mengatakan pegang teguh sunnahku saja. Kenapa? Akan banyak orang menafsirkan sunnah sesuai dengan pemahaman sendiri. Orang Khawarij juga memahami sunnah ini, berhujjah juga dengan sunnah. Ketika mereka mewajibkan baiat kepada imam mereka mengatakan mata walaysa alimiyah mata maitatan jaliyah, maitatan jahiliyah. Orang yang mati yang tidak membayat imam, dia mati dalam kejahiliyah. Nah, ini ditafsirkan oleh banyak kelompok ini untuk membaiat imam-imam mereka. Padahal menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak itu. Mana baiat di sini? Baiat itu untuk pemimpin kaum muslimin yang resmi. Lalu di kita ya presiden. Dan baiat ini maksudnya bukan berarti harus langsung membaiat. Yang utamanya adalah sudah dibayar oleh ahli syauqah, sebagian ulama menyebutkan dalam istilah syariah begitu, ya sekelompok besar kemudian atau tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa itu. Ya kalau kita sudah jelas yang sudah secara konstitusi ya menang dalam pemilu kemudian disahkan oleh MPR, diangkat gitu. Jadi kalau kita ingin bersatu dalam jemaah gampang. Ketika kita berbeda pendapat, kita berusaha gimana sahabat menafsirkan ayat ini dan bagaimana sahabat memahami hadis ini. Nah, ketika ada beda pendapat antara sahabat, maka itu adalah perbedaan-perbedaan yang ditolerir. Tetapi perbedaan itu ada macam-macam bedanya, ada tingkatannya. Ada perbedaan yang fi usuluddin, dalam usul akidah kah atau usul ibadah kah? Atau usul muamalah juga ada. Keharaman riba, usul yang ada usul akhlak. Tidak ada usul, setiap ilmu itu ada usul. Nah, selama tidak perbedaan dalam usul itu, kalau usul muamalah pokoknya usul muamalah keharaman menikahi orang muhrim yang jelas-jelas ya, mahram yang jelas-jelas diharamkan itu disebutkan. Nah, itu muamalah. Zina pokoknya sudah jelas diharamkan, ada menghalalkan itu sudah jelas di usul itu. Munaqid, menentang usul-usul dalam agama. Dan ulama mengatakan itu membawa kepada kekufuran, tapi bukan berarti langsung dikafirkan pelakunya. Ada lagi proses. Nah, ini akan kita jawab nanti bagaimana pandangan dakwah yang dicap oleh sebagian orang sebagai Wahabi atau dan pada hakikatnya bukan dakwah Wahabi, dan karena ulama Wahabi yang mereka katakan ulama Wahabi tidak pernah mengatakan dakwah mereka itu dakwah Wahabi. Karena muncul isu Wahabi ini pertama adalah dari yaitu bahasa Inggris ketika kaum muslimin di India berusaha untuk membebaskan dari penjajahan Inggris, atau itu penamaan terhadap dakwah yang berjuang ya, waktu itu melawan penjajahan di India. Masih banyak sebetulnya kalau kita bercerita akan banyak akan terungkap fakta-fakta di sini nanti. Dan di Indonesia sudah lama. Maka kalau kita lihat Hamka itu dituduh Wahabi. Dan bagaimana pandangan Hamka pada Wahabi? Hamka tidak menyesatkan Wahabi karena dia membaca, tahu ya bagaimana pemikiran ulama-ulama yang dicap Wahabi itu dibaca oleh dia sehingga dia tidak pernah. Soekarno juga menjelaskan pandangan terhadap Wahabi dan bahkan menyatakan bahwa kehidupan yang murni membalikan kepada murni yang murni. Kalau kita cerita dengan fakta ya, maka isu Wahabi kadang-kadang adalah untuk kepentingan yang tertentu. Wallahu a'lam. Jadi saudara-saudaraku, kita mencoba memberikan dialog ini dengan lebih agak tenang, dengan agak lebih santai gitu ya. Jadi Ahlus Sunnah orang yang mengamalkan sunnah, bukan orang yang
memberi uzur-uzur pribadinya untuk melakukan sunnah dengan alasan jenggot saya sedikit malas, ya, kayak tusuk sate umpamanya. Enggak. Kalau orang-orang berpegang dengan sunnah, dia walaupun hanya satu helai saja tetap dipelihara karena dia cinta pada sunnah. Jadi orang yang sunnah itu betul-betul mengamalkan, bukan sebagai iddia, bukan sebagai pengakuan saja, tapi memang dibuktikan dalam amalnya. Itu yang penting. Tetapi kita katakan bahwa pengamalan sunnah itu pun kaum muslimin berbeda-beda tingkat antusiasme mereka, semangat mereka. Tapi meninggalkan sunnah dalam artian pengertian dari ulama fikih tidaklah keluar Islam. Dan kalau pengertian jamaah Ahlussunnah Jamaah itu artinya sunnah itu bukan pengertiannya tentang pengertian menurut al-hadis, bukan pengertian menurut siapa? Usul fikih, ulama usul fikih, dan juga bukan para fuqaha. Tapi ada ahli akidah. Maka lawannya apa? Adalah ahlul bid'ah wal furqah. Karena bid'ah pasti adalah memecah belah. Nah, kalau kita deteksi sebenarnya banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dinilai bid'ah itu telah memecah belah kita, sehingga kita bermusuh-musuhan karena adanya tidaknya kita mencoba mengoreksi pemahaman-pemahaman kita itu, ya, dengan pemahaman para sahabat. Jadi intinya itu. Kalau untuk berpegang dengan paham sahabat, banyak sekali ayat Al-Quran seperti dalam surat Taubah ayat 100, ya. Kemudian surat An-Nisa ayat 115, ya. Wa may yushaqqir rasul ba'da ma tabayyana wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa lima tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Kemudian sabiquna al-minal muhajir wa ansar dan surat Taubah walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum radu an wa 'adal jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Ini dalil-dalil, ya, tentang, dan banyak dalil-dalil yang ketika kita ingin berjamaah masuk kepada jamaah yang sudah ada, itu jamaahnya Rasulullah yang dia para sahabat, para tabi'in, para atba'in, para ulama-ulama berjalan di atas manhaj mereka, di atas manhaj salaf, ya. Jadi penamaan salafiyah itu bukan ganti nama dari Wahabi, karena ya, salafiyah itu sudah dahulu nama dari Wahabi, tidak ada pernah ganti-ganti. Tapi yang memberi istilah Salafi Wahabi itu yang pertama memberi istilah adalah Saqaf, seorang orang Syi'i di Urdun. Jadi Syi'ir ini atau Simir ini itu sebetulnya nukil dari buku yang ada di PDF-nya. Itu Salafi Wahabi, Salafiyah Wahabiyah. Ya, jadi kalau apa yang mereka lakukan, saya tahu dari mana bahan-bahan yang mereka ambil untuk menyebarkan syubhat-syubhat di tengah umat. Ya. Baik, jadi Ahlussunnah Jamaah itu sudah ada yang masalah. Sebenarnya telah kita sebutkan tadi di episode yang pertama bahwa Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah SWT surah Al-Imran itu yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Itu ditafsirkan adalah ibyad wujuh Ahlussunnah wal aswadat wujuh Ahlul-Bidah. Jadi istilah Ahlussunnah wal Bid'ah itu bukan baru lahir setelah adanya Abdul Hasan Asy'ari. Bukan. Sudah lama istilah Ahlussunnah itu ada. Sampai setelah terjadi fitnah di masa Abi Thalib itu sudah jelas bergaris antara beda, ada Khawarij, ada Syiah, Ahlussunnah. Maka nanti kita akan, ya. Jadi oleh sebab itu Ahlussunnah ada pengertian yang khusus, sebagian ulama menjelaskan demikian, yang benar-benar secara akidah, dakwah, manhajnya dalam pemahamannya mengikuti para salafus soleh. Itu salafus soleh itu definisinya adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah kurun yang aku hidup di masanya, itu para sahabat maksudnya. Bukan termasuk juga Abu Jahal dan Abu Lahab juga di zaman Nabi, tapi yang maksud itu orang beriman di zaman Rasul itu para sahabat. Kemudian generasi berikutnya para tabi'in, kemudian generasi berikutnya adalah ada atba' tabi'in. Kenapa Rasulullah menyebutkan ini yang terbaik? Agar kita di dalam menjalankan agama menjadikan mereka sebagai qudwah. Dan mereka mendapat tazkiyah langsung dari Rasulullah SAW tentang pemahaman mereka. Dalam menafsirkan ayat istiwa kah? Menafsirkan ayat ulu kah? Menafsirkan hadis nuzul kah? Maka nanti kita akan lihat yang kita yang mengumpulkan perkataan para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in yang menjelaskan tentang ayat ulu, tentang ayat istiwa, tentang hadis nuzul. Ya. Tuh. Jadi para sahabat, ya, yang dimuliakan Allah SWT, saudara-saudara seiman, ya, sebetulnya pembahasannya agak panjang, tapi sedikit itu sudah jelas ya, pemahaman sunnah itu apa, siapa mereka sunnah, ya, adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan, mempelajari sunnah, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan berupaya untuk menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya.
kalau kita bicara bid'ah nanti suatu saat kita akan bahas, insya Allah episode yang berikutnya kita mencoba menjelaskan kepada umat agar umat tercerahkan juga, ya, di mana tuduhan-tuduhan itu juga tidak dibiarkan liar begitu sehingga menjadi suatu karena sebuah opini apabila dibiarkan akan dianggap sebuah hakikat. Nah, perlu kita jawab dan perlu dijelaskan. Mohon maaf kepada netizen ya, atau antum semua jangan terprovokasi. Tenang aja. Ya. Lihat aja penjelasan berdasarkan dalil-dalilnya dan tetap objektif, jangan fanatik, jangan ta'assub. Ya, itu nasihat saya ya untuk jadi mereka yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas para sahabat, para tabi'in, kita merujuk ke sana sebagai hadis yang kita bacakan tadi. Jadi oleh sebab itu selalu di dalam dakwah kelompok yang dicap oleh kelompok lain itu sebagai kelompok Wahabi itu selalu mengatakan manhaj kami adalah dalam beragama adalah memahami Al-Quran sesuai pemahaman para sahabat dan para salafus saleh, itu intinya begitu. Berusaha merujuk ya dalam menafsirkan ayat yang berkenaan dengan nama dan sifat Allah kah, ayat ahkam kah, dan seterusnya. Ini manhaj yang dipakai, yang kami lakukan dan yang kami pelajari dan yang kami sampaikan pada umat. Jika itu adalah dicap sebagai Wahabi, tentulah orang-orang yang akan mengikuti para sahabat berupaya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan nama-nama yang biasa. Rasulullah SAW diberi gelar-gelar yang juga tidak layak di zaman beliau, sahir, syair, ya, terus para nabi juga tulis bermacam-macam tuduhan. Itu sudah namanya perjuangan dalam dakwah. Nah, tetapi bukan kita juga diam, kita harus buktikan bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah merupakan fitnah dan kita harus memberikan fakta dan jawaban. Dan silakan Anda lihat dalam tulisan saya sendiri di web saya atau ustaz-ustaz yang lain yang punya web ya, atau ceramah-ceramah saya. Apakah selama ini selalu kita mengajak kepada pemikiran kelompok tertentu atau selalu menghubungkan penafsiran penjelasan itu sesuai dengan penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama-ulama umat. Demikian untuk episode yang kedua. Semoga kita jumpa lagi menjawab fitnah dengan fakta. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih untuk netizen semua, para jemaah semua. Nasihat saya tadi apa? Tenang, jangan melontarkan kata-kata yang tidak baik. Siapapun. Khilaf al-ilmi di atas ilmu. Berbeda pendapat para orang-orang yang sedang menuntut ilmu, para dai. Mereka berdasarkan ilmu. Maka ikuti saja perkembangan dengan memperhatikan penjelasan mereka masing-masing. Ya, siapa yang punya fakta, siapa yang punya data, itulah yang menegakkan dalil, siapa yang punya hujjah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tunggu episode berikutnya karena ini sudah malam. Kita akan sambung waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.